Ibu Guru yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur karena masih diberikan kesehatan ya Bapak Ibu. Kali ini kita hadir pada kegiatan kita diseminasi dengan topik membangun budaya positif yang akan disajikan oleh Ibu Tamara Primadona MPD, calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Ibu Tamara, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Jessica atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir pada hari ini dalam rangkaian acara diseminasi membangun budaya positif di SMP Negeri 89 Jakarta. Di sini saya hanya sekedar sharing karena tentunya Bapak dan Ibu pasti mempunyai pengalaman yang sudah jauh dalam membangun budaya positif. Maka dari itu selama kurang lebih 60 menit ke depan kita di sini akan berbagi tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Materinya adalah ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, untuk materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita akan mengikuti rangkaian kegiatan mengepalkan telapak tangan. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengepalkan telapak tangannya, bisa kiri, bisa kanan, atau salah satunya. Nah, sekarang coba saya minta Pak Gali. Pak Gali, bersediakah Pak Gali untuk membuka kepala tangan Pak Gali? Bersedia. Pak Gali bersedia membuka. Terima kasih Pak Gali. Selanjutnya Bu Jessica. Bu Jessica, bersediakah Bu Jessica untuk membuka kepala tangan Ibu Jessica? Iya, saya bersedia. Bersedia. Untuk Bu Ati, Bu Ati, apakah Bu Ati bersedia untuk membuka kepala tangan Bu Ati? Bersedia. Bersedia. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk percobaan untuk mengepalkan membuka telapak tangan. Nah, bahwa sesungguhnya dalam kegiatan ini yang memiliki kontrol atas kendali diri kita sendiri yaitu hanya diri kita. Dari percobaan tadi saya meminta Pak Gali, Bu Jessica, dan Bu Jumiati untuk membuka kepala tangan dan bersedia. Nah, hal ini memiliki keterkaitan dengan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Dr. William Glasser ini adalah seorang psikiater asal Amerika. Dalam bukunya yang berjudul Teori Kontrol, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol itu sendiri. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, seringkali kita sebagai guru merasa bahwa kita dapat mengontrol murid atas segala tindakan, segala perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh murid, merasa bahwa kita sedang memegang kontrol penuh atas murid itu sendiri. Nah, sesungguhnya yang terjadi adalah murid mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Sementara itu, jika murid tidak mengizinkan dirinya untuk kita kontrol, maka tidak akan bisa mengikuti keinginan yang seperti yang kita mau. Nah, yang terjadi adalah murid itu selama dirinya mengizinkan untuk kita kontrol bahwa mereka akan berbuat seperti yang kita mau. Ini merupakan sebuah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Karena kejadian yang dari telapak tangan tadi, kegiatan telapak tangan tadi, jika kita bersedia membuka maka kita akan membuka. Namun jika kita tidak bersedia untuk membukanya, maka kita akan berusaha untuk mengepalkan tangan terus menerus seperti itu. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif dan efektif ini kita umpamakan sebagai sebuah bujukan. Dan seringkali kita sebagai guru membujuk murid untuk berbuat sesuatu seperti yang kita harapkan. Padahal dengan membujuk murid
ini ada efeknya. Efeknya yaitu ketika murid sudah merasa dirinya dibujuk dan sudah tahu bahwa dirinya sedang dibujuk, maka murid tersebut akan bisa terjadi penolakan dalam dirinya. Kemudian yang lebih parahnya adalah murid tersebut akan memiliki ketergantungan. Jadi tergantung dari alasan guru tersebut dalam membujuk murid itu. Jika murid merasa alasannya cukup kuat atau masuk akal, maka dirinya akan terbujuk. Tapi jika tidak, maka tidak akan terbujuk. Nah, yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan membuat rasa bersalah pada murid, itu sungguhnya kita akan menciptakan murid menuju pada identitas yang gagal. Karena murid tersebut akan menyalahkan dirinya sendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringkali sebagai orang dewasa kita memiliki tanggung jawab bahwa kita ini dapat memaksa murid-murid untuk berbuat hal yang kita inginkan. Padahal dalam jangka panjang efek memaksa ini tidak akan baik untuk pembentukan karakter murid itu sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, Stephen R. Covey ini mengemukakan bahwa jika seseorang ingin membuat perubahan secara perlahan, secara sedikit demi sedikit, maka yang diubah itu adalah tindakan dan perilakunya. Tapi jika kita ingin mengubah cara utama kita, maka yang berubah haruslah paradigma berpikir kita. Jadi paradigma berpikir kita dari awalnya di stimulus respon ini, kita akan ubah menjadi yang diharapkan pada teori kontrol. Nah, dari disiplin positif ini memiliki makna. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam menciptakan murid yang merdeka, maka syarat utamanya ini harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat ini adalah disiplin diri, yaitu maknanya ada pada motivasi internal dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar bukan berasal dari dalam diri kita sendiri. Maka itu disebutnya motivasi eksternal. Dan ini sejalan dengan Dian Gosen, bahwa disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan juga bermakna. Disiplin diri ini juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana cara kita menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita percayai dan yang kita yakini. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan, ini merupakan sifat-sifat positif yang tentunya bertujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Dan juga mengemukakan bahwa Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi yang ada dalam diri dalam mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, dalam hal ini adalah motivasi yang paling rendah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sifatnya yaitu motivasi eksternal, berasal dari luar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga berasal dari eksternal atau dari luar. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi yang ketiga ini adalah motivasi internal, datangnya dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah?
Gimana Bapak Ibu? Kira-kira motivasi yang mana murid-murid kita di saat ini? Yang eksternal. Sifat berupa dipaksa terlebih dahulu. Datang ke sekolah karena hukuman, gitu ya. Takut dihukum dan juga mendapatkan imbalan seperti itu ya. Masih aja. Karena terpaksa. Kalau nggak masuk sekolah ada begitu. Oleh sebab itu maka tujuan kita sebagai pendidik, jika mau memotivasi murid-murid kita ini masih bersifat eksternal, maka kita harus menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Inilah tugas kita memang sebagai pendidik untuk bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga jika nilai-nilai kebajikan universal tersebut tertanam dalam diri masing-masing murid, maka akan datang motivasi dalam dirinya sendiri untuk dapat menciptakan karakter yang baik pula. Materi yang kedua adalah hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Perbedaan dari ketiganya yaitu hukuman ini bersifat tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena sifatnya itu tidak dilibatkan, hanya bersifat satu arah. Jadi guru hanya memberikan dan murid hanya menerima. Kemudian tidak ada kesepakatan antara guru ataupun murid untuk menerapkan hukuman tersebut karena tidak dilibatkan dalam membuat hukuman tersebut. Nah, untuk konsekuensi adalah sifatnya itu terencana, sudah disepakati terlebih dahulu dan sudah dibahas dan juga disetujui oleh murid maupun guru. Nah, umumnya konsekuensi ini dilihat dari pihak guru maupun sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila murid-murid melakukan pelanggaran. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan juga membantu murid berpikir untuk menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian keyakinan kelas. Materi ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Mengapa kita perlu menggunakan helm? Supaya keselamatan. Ini adalah untuk keselamatan ya, untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan saat COVID-19? Tidak menyebarkan. Kemudian terima orang dan masyarakat jika menggunakan masker. Untuk keselamatan dan juga kesehatan ya mungkin ya Bapak Ibu ya, kesehatan. Nah, jadi poin pertama adalah keselamatan, yang poin kedua adalah kesehatan. Keselamatan dan kesehatan ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan kita, keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, jika seseorang ini tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi diharapkan murid-murid kita pun akan seperti itu, menyadari bahwa nilai-nilai kebajikan ini bukan sekedar peraturan saja, tetapi sudah tertanam kuat dalam diri mereka sendiri. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci, sifatnya konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan mudah diingat oleh semua warga kelas.
kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedurnya seperti ini. Pertama, kita mempersilahkan untuk anak-anak atau murid-murid menuliskan atau curah pendapat tentang peraturan apa saja yang perlu disepakati. Kebetulan saya sudah menerapkan ini di pembelajaran saya untuk di pembelajaran matematika dan juga sebagai wali kelas. Jadi saya membagikan post-it kepada murid-murid untuk menuliskan apa saja sih kelas impian mereka yang ingin mereka inginkan di kelas itu seperti apa. Maka dari itu murid-murid menuliskan ingin kelas yang misalnya tertib, aman, dan nyaman dari peraturan-peraturan tersebut. Nah, sudah semuanya menuliskan, saya minta untuk menempelkan di papan tulis untuk pembuatan keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang kedua, saya mencatat semua masukan dari para murid atau warga sekolah di papan tulis. Nah, ini tadi saya menempelkan post-it tersebut di papan tulis untuk mendengarkan semua masukan mereka tentang kelas seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga adalah menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi dari 36 murid tadi, itu mungkin ada 1 atau 2 atau 3 yang sama intinya. Nah, saya pisahkan. Yang sama itu saya pisahkan menjadi di sebelah kanan, di papan sebelah kanan. Kemudian saya bentuk menjadi kalimat yang positif. Tadi ada tulisan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, saya bertanya kepada murid, jika ini diubah menjadi kalimat positif, jadi kita tidak menggunakan unsur jangan di situ, seperti apa sebaiknya? Lalu tadi dijawab, saya terapkan di kelas 9H kebetulan. Mereka menjawab membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya merupakan suatu kalimat yang positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang dicatat. Selanjutnya, ajak keluarga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, dari membuang sampah pada tempatnya, saya bertanya kembali kepada murid. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita ambil jika kita membuang sampah pada tempatnya? Lalu mereka menjawab kebersihan kelas. Nah, kebersihan kelas itu merupakan nilai kebajikan. Bahwa kita ingin menerapkan kebersihan, kita percaya dan meyakini bahwa kebersihan merupakan keyakinan kelas yang ingin kita capai. Dan sebaiknya keyakinan kelas ini tidak dibuat terlalu banyak, 3-7 saja, untuk memudahkan murid-murid untuk mengingat nilai-nilai kebajikan apa yang berusaha mereka terapkan dalam diri mereka sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian setelah keyakinan kelas atau sekolah ini dibuat, maka semua warga kelas ini dipersilakan untuk meninjau ulang dan juga menyetujui dan menandatangani. Nah, jadi dari keyakinan kelas itu saya buat poster, kemudian semuanya apakah setuju dan sepakat bahwa kita menerapkan nilai-nilai ini di pelajaran matematika. Semuanya sudah setuju, akhirnya tanda tangan. Dan ini ditempel di belakang kelas. Nah, kemudian keyakinan sekolah atau kelas ini bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Yang tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah selesai Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, bisa ditempelkan di dinding belakang yang ada di setiap kelas tersebut. Seperti itu. Iya, seharusnya memang di awal, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dibuatnya di tengah. Ya, karena sebenarnya keyakinan kelas ini sifatnya adalah mengikuti perubahan, tidak terpaku, tidak terpaku di awal harus itu saja, tidak. Jika kita melihat untuk kelas ini perlu sesuatu yang perlu kita tambahkan, kita bisa minta murid kembali untuk melihat keyakinan kelas untuk menambahkan atau bahkan mengganti, seperti itu. Dan meninjau kembali. Kemudian materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia ini dibedakan menjadi 5 bagian. Jadi 5 bagian, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Yang pertama untuk kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis. Jadi untuk bertahan hidup misalnya untuk kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, dalam kebutuhan bertahan hidup, misalnya kita sering mendengar kasus murid makan di kelas, itu ya Bapak Ibu ya. Maka sering Bapak Ibu menemui kasus tersebut. Jadi ketika ada murid makan di kelas, ia merasa lapar ya, tentunya ya, merasa lapar. Ketika kita tanya kenapa kamu makan di kelas pada saat jam ibu berlangsung, jika jawabannya adalah merasa lapar, maka kebutuhan yang ia berusaha sedang penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena kebutuhan bertahan hidup ini sifatnya adalah survival. Ya, survival. Harus kita tanya, Bu. Betul. Ya, Harus kita tanya, meskipun jawabannya kan bisa berbeda. bisa berbeda-beda. Mungkin karena dia belum minat orang belajar kan kita cuma. Bisa juga. Nah, yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial. Jika murid ini kemungkinan tidak menerima rasa tersebut di keluarganya, maka ia akan mencari cara supaya kita sebagai guru bisa memanggil orang tuanya ke sekolah. Nah, seperti itu. Mungkin Pak Adit ada pengalaman. Jadi dia senang berarti ketika orang tua yang dipanggil berarti Betul, itu senang sebenarnya. lagi punya berarti yang orang tuanya dipanggil dia nggak apa-apa dipanggil aja. Nah, itu panggilan itu kasih sayang dan rasa diterima. Dia tidak dapat rasa sayang itu di keluarganya, maka dia berusaha mencari cara supaya tanya kan Iya. ada apa nih itu kok kayaknya senang banget ya waktu dipanggil ke sekolah. Ternyata itu dia itu bahwa tidak mendapat rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mencari cara supaya gimana nih supaya wali kelas saya berusaha memanggil mama saya untuk datang ke sini, supaya mama saya itu lebih memperhatikan saya di rumah. Nah, seperti itu. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, mereka suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan bersenang-senang mencoba hal baru dan menarik. Misalnya dalam kelas kita mendapati murid kita ada yang berjalan ke sana kemari. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah murid merasakan bosan atau jenuh pada saat pembelajaran kita. Bagi murid tersebut itu pembelajarannya tidak menarik karena kebutuhan akan kebebasannya tidak terpenuhi. Murid-murid yang seperti ini selalu berusaha untuk mencoba hal-hal yang baru dan menarik bagi dirinya. Nah, jika ada murid yang seperti itu, kemungkinan besar Bapak Ibu, maka murid tersebut sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan bermain dan tertawa. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi.
Misalnya pada saat lempar-lemparan makanan di kelas, kita kadang ada ya kasus tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, saat kita tanya, mungkin jawaban anak tersebut iseng. Ya, nah kemungkinan besar ini adalah kebutuhan akan kesenangan yang sedang berusaha untuk dipenuhi. Karena bagi mereka dengan lempar-lemparan makanan itu mereka akan senang dan membuat orang lain juga senang. Mereka senang jika orang lain tertawa. Nah, maka dari itu jika pemenuhan kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar murid-murid akan melakukan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang negatif. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini merupakan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid, dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi. Jadi posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Ini slide-nya tertutup ya, Bu. Ya, terakhir itu manajer. Ya, terakhir manajer. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hasilnya, kemungkinan murid ini akan marah dan menjadi pendendam serta bersifat agresif. Ciri-cirinya, jika kita menempatkan diri kita sebagai posisi penghukum, yaitu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, jarinya menunjuk, dan juga berbicaranya menghardik. Misalnya seperti terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, seperti itu. Dia lagi. Atau bisa dengan patuhi aturan saya. Oh, awas. Ya, kamu selalu saja salah. Pasti selalu jadi yang terakhir yang mengumpulkan tugas. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Apa itu? Lagi. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi kontrol ini biasanya guru akan bersuaranya lebih lembut. Kalau tadi kan menghardik-hardik ya Bapak Ibu ya, ini lebih lembut. Membuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah ataupun merasa rendah diri. Nah, hasilnya adalah murid itu akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak dan ibu guru. Murid juga akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Ciri-cirinya yaitu nada suaranya memelas, terkadang halus dan juga sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Contohnya adalah misalnya, "Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu untuk tidak terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa." Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan-ajakan. Nah, hasilnya ini ada 2 kemungkinan. Ada positifnya dan juga ada negatifnya. Positifnya adalah murid nanti akan merasakan senang dan akrab dengan guru tersebut karena merasa dianggap dirinya sebagai teman yang mengerti dirinya. Nah, negatifnya adalah murid menjadi ketergantungan dengan guru tersebut. Jika ada guru lain yang meminta murid untuk melakukan hal yang sama dengan guru yang tadi sebagai teman, belum tentu murid itu mau, karena mereka merasa bahwa guru ini bukan temannya, dan ini sudah teman saya. Seperti itu dampak negatifnya. Nah, betul. Jadi dampaknya itu jika kita menerapkan posisi kontrol teman, maka murid ini
akan merasa bahwa kita adalah temannya, bukan gurunya lagi. Tidak bisa memberikan batasan. Nah, betul, tidak ada batasan lagi di antara guru dan murid. Nah, kemudian pemantau. Nah, posisi pemantau ini, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, maka kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, misalnya pada pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Contohnya adalah misalnya seperti ini. Tadi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tadi jawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya, sebenarnya ini disesuaikan dengan bahasa sehari-hari. Bahasanya datar ya, tidak berekspresi. Ya, kaku. Posisi pemantau hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Bahwa konsekuensi tadi sifatnya adalah dua arah ya Bapak Ibu ya, telah disepakati bersama ya sebelumnya ya. Kemudian yang kedua adalah guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, yaitu marah, membuat merasa bersalah, sedih dan lain sebagainya, karena posisinya adalah ekspresinya datar. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada saat jam istirahat karena tidak mengerjakan tugas. Nah, untuk posisi yang terakhir yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Ini adalah posisi tertinggi ya Bapak dan Ibu. Posisi yang diharapkan dapat kita terapkan. Posisi manajer seperti ini. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi berkolaborasi antara guru dengan murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid juga agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, murid ini diajak untuk menganalisis kebutuhan dasar dari dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, tapi lebih mengarah kepada kolaborasi bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dalam posisi manajer, ini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Kita sambil bertanya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini adalah pencapaian posisi manajer sebetulnya. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, tanggung jawab, dan merdeka atas segala perilaku dan juga sikapnya, yang pada akhirnya juga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan juga positif. Nah, untuk materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas yang paling bawah. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas terlebih dahulu. Sebenarnya untuk apa kita perlu menstabilkan identitas? Nah, sebagai guru, kita perlu menstabilkan identitas untuk melakukan restitusi jika anak tersebut berbuat salah dan fokus pada kesalahannya. Jadi tujuannya itu adalah mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak atau orang yang sukses. Itu tujuan dasarnya untuk menstabilkan identitas. Jadi anak yang melanggar peraturan karena mereka itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, bukan sebagai manusia yang gagal. Jika kita mengkritik murid kita pada saat mereka melakukan kesalahan, maka kita akan tetap membuat murid kita itu berada dalam posisi yang gagal.
Nah, jika kita ingin menjadi lebih reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak tersebut. Cara meyakinkannya itu melalui kalimat-kalimat seperti ini. Sebenarnya kalimat-kalimat ini bukan template ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi bukan template, hanya contoh saja, contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Mengapa kita perlu menstabilkan identitas? Karena rasa bersalah murid ini menguras energi. Ketika kita merasa bersalah, maka kita akan mengalami identitas kegagalan. Begitu pula dengan murid kita. Dan perasaan bersalah tersebut membuat murid kita menjadi terperangkap pada masa lalu, di mana dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian tahapan yang kedua dari segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan ini dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita memahami kebutuhan dasar murid, maka kita akan menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar apa yang sedang mereka berusaha untuk penuhi. Nah, kalimat-kalimatnya untuk memvalidasi tindakan yang salah adalah seperti ini. Dikatakan dengan nada suara yang tidak menghakimi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan dengan sikap yang baru. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi tindakan yang salah ini seperti bertentangan, karena membenarkan ya sebetulnya ya, membenarkan pelanggaran tersebut sebetulnya. Nah, tapi ada tujuan yang ingin kita bentuk, bahwa kita itu sebenarnya memahami murid mengapa bisa sampai melakukan tindakan demikian. Nah, restitusi itu tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan itu merupakan sikap yang baik, bukan seperti itu. Tapi restitusi itu guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah, untuk menanyakan keyakinan, yang ketiga adalah tahap menanyakan keyakinan. Jadi ketika identitas yang pertama itu sudah tercapai dan juga tindakan yang kedua, langkah kedua untuk memvalidasi tindakan yang salah sudah tercapai, kita bisa menghubungkan dengan nilai-nilai yang murid percayai dan berpindah menjadi orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Kalimatnya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas dan keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan. Baik Bapak dan Ibu, pemaparan hari ini sudah selesai untuk ada nama dari tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Ibu Jessica. Baik, terima kasih untuk sajian ilmu yang bermanfaatnya dari Ibu Tamara. Terima kasih untuk Ibu Tamara yang sudah menyampaikannya. Semoga juga lancar kegiatannya di program calon guru pegang. Juga kiranya ilmu ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk kita sama-sama melanjutkan diseminasi membangun budaya positif yang sudah kemarin dipaparkan oleh Ibu Tamara. Kita akan lanjutkan dengan penayangan contoh-contoh penerapannya serta kita berdiskusi mengenai membangun budaya positif. Silakan kepada Ibu Tamara untuk ditayangkan. Baik, terima kasih Bu Jessica atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir dalam acara diseminasi membangun budaya positif. Nah, di sesi hari ini akan ditampilkan video-video tentang langkah-langkah saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah.
Jadi permasalahannya adalah ada seorang anak yang tertidur pada saat mengerjakan tugas bahasa Inggris, sehingga tugasnya itu tidak terselesaikan tepat pada waktunya. Baik Bapak dan Ibu, berikut adalah tayangan dari praktik segitiga restitusi yang telah saya terapkan. Jadi Naura, Ibu dengar dari guru bahasa Inggris, katanya Naura tertidur pada saat jam pelajaran berlangsung dan juga tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Betulkah hal tersebut, Naura? Iya, saya tertidur di kelas. Saya mengantuk di sana, malamnya saya berbayar. Naura, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Naura pasti punya alasan bukan mengapa Naura sampai begadang padahal besoknya adalah hari sekolah. Saya begadang untuk mengerjakan tugas PowerPoint pelajaran Facebook. Oh begitu. Jadi hari ini juga ada tugas presentasi di pelajaran IPS ya Naura? Ya Bu, sebenarnya tugasnya sudah dikasih 3 hari sebelumnya. Tapi saya lupa mengerjakannya Bu, jadi kemarin saya begadang untuk mengerjakan itu. Naura, kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu sudah berusaha semaksimal mungkin mengerjakan tugas PowerPoint yang diberikan. Namun, coba kita lihat kembali tindakan Naura yang tertidur pada saat mengerjakan tugas bahasa Inggris. Apakah hal tersebut sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang menurut Naura sudah dilanggar? Bertanggung jawab dengan disuruh mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas Menurut Naura, apakah bertanggung jawab mengikuti pelajaran dengan bersungguh-sungguh dan mengerjakan tugas tepat waktu merupakan hal yang penting untuk Naura? Ibu setuju, kita perlu mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh dan juga mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, apakah Naura bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia. Apa yang akan Naura lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada ibunya karena sudah tertidur di kelas dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Saya juga akan mengerjakan dan mengerjakan tugas sendiri. Selain itu, saya akan membuat catatan kecil sebagai pembimbing saya apakah tugas-tugas saya sudah selesai atau belum, sehingga saya tidak perlu begadang lagi. Ibu sangat mengapresiasi usaha Naura untuk memperbaiki masalah ini. Tetap semangat ya Naura. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Putri Sakina. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Tamara untuk mencari solusi dari permasalahan saya, yaitu tertidur di kelas dan tidak mengerjakan tugas dari pelajaran bahasa Inggris. Solusinya yaitu saya akan berminta maaf kepada Mem Ana dan akan mengumpulkan tugasnya sesuai. Lalu saya akan membuat catatan kecil sebagai pengingat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk video selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Video selanjutnya yaitu cara saya menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya bentuk di kelas 9H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita senantiasa dimudahkan dan dilancarkan. Mari berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Anak-anak, hari ini agenda kita adalah membuat keyakinan kelas. Jadi nanti prosedurnya adalah Ibu akan membagikan post-it, nanti kalian isi sesuai dengan kelas yang seperti apa yang kalian inginkan. Seperti itu. Kalian ingin menciptakan suasana apa di dalam kelas. Jadi kalian menuliskan peraturan-peraturan apa saja yang ingin kalian terapkan di dalam kelas ini, khususnya di pembelajaran matematika. Sampai sini bisa dipahami? Ibu akan mulai membagikan post-itnya ya.
sampah pada tempatnya, harus mengerjakan tugas tepat waktu, saling membantu, tidak berisik, kelas yang aman dan nyaman. Pendapat-pendapat yang kalian sampaikan melalui kertas-kertas yang ditempel di post-it ini, kita akan menyepakati dan meyakini nilai-nilai yang akan kita tanamkan pada saat pembelajaran matematika. Coba kita mulai dulu dari sini. Membuang sampah pada tempatnya. Apakah setuju? Setuju. Mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju? Ini ibu tempel, ibu pindahkan di sini. Nah, dari 8 kesepakatan ini, kita akan mengambil poin-poin pentingnya. Untuk poin-poin pentingnya kita sepakati, kita akan membuat dalam bentuk sebuah kalimat. Dalam bentuk sebuah kalimat. Ada yang mau bantu ibu untuk menuliskan di depan? Kemudian tidak berisik dan berkonsentrasi. Berarti untuk kalimat positifnya seperti apa anak-anak? Tidak berisik dan berkonsentrasi. Berarti tertib dalam belajar. Ya, fokus dan tertib dalam belajar. Boleh. Kita sudah menyepakati ada 7 kesepakatan di dalam kelas kita. Ibu bacakan terlebih dahulu satu persatu ya. Pertama, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, fokus dan tertib saat belajar. Yang keempat, guru memberikan penilaian yang adil. Kemudian yang kelima, saling menghargai saat ada yang bicara. Yang keenam, jujur dalam mengerjakan tugas dan penilaian. Dan terakhir yang ketujuh, memakai seragam lengkap. Ketujuh hal ini sepakat semuanya? Sepakat ya. Kita putuskan bersama bahwa kita menyepakati 7 hal ini di dalam pembelajaran matematika. Di dalam 7 kesepakatan ini terdapat nilai-nilai yang sebenarnya ingin kita capai. Nah, nilai-nilai tersebut itu adalah namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam kesepakatan ini kita meyakini bahwa ada satu nilai yang ingin kita capai. Nilai tersebut misalnya di bagian pertama ini, kesepakatan yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Berarti nilai kebajikannya adalah kebersihan, betul. Kebersihan. Ini adalah nilai kebajikan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Nilai kebajikannya adalah apa? Betul, bertanggung jawab. Yang ketiga, fokus dan tertib saat belajar. Berarti nilai kebajikannya adalah apa? Tertib, betul sekali. Yang keempat, guru memberikan penilaian yang adil. Nilai kebajikan yang ingin kalian capai adalah adil. Saling menghargai saat ada yang berbicara. Nilai kebajikannya adalah menghargai. Jujur dalam mengerjakan tugas dan penilaian. Ya, kejujuran. Memakai seragam lengkap. Selain lengkap untuk apa? Betul, disiplin. Ada lagi selain disiplin? Agar apa? Rapi, betul sekali. Kerapihan. Jadi ini adalah nilai-nilai kebersihan, bertanggung jawab, tertib, adil, menghargai, jujur, disiplin dan kerapihan. Itu merupakan keyakinan kelas kita. Apakah kalian sekarang meyakini nilai-nilai ini? Meyakini semua ya. Meyakini bahwa di dalam kelas ini, di kelas 9A, meyakini bahwa ada nilai kebersihan, ada nilai tanggung jawab, ada nilai tertib, adil, menghargai, jujur, disiplin, dan kerapihan. Sampai di sini ada yang ingin mengutarakan pendapatnya tentang nilai-nilai ini? Tidak ada, bahwa kita menyepakati semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Rizky Fauzan dari kelas 9H. Saya ingin menyampaikan perasaan saya terkait keyakinan kelas yang dibikin kemarin pada pelajaran matematika. Perasaan saya yaitu senang dan gembira karena akhirnya kelas impian saya akhirnya terwujud. Dan juga saya semakin senang, gembira, semangat, rajin,
dalam belajar matematika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Fadlia Ramadhani. Saya di sini ingin menceritakan pengalaman saya bersama teman-teman kelas 9H kemarin saat pelajaran matematika. Kemarin saat pelajaran matematika, Bu Tamara menanyakan kepada kami kelas seperti apa yang kami inginkan. Lalu Bu Tamara memberikan kami post-it satu persatu untuk dituliskan kelas impian kami. Setelah ditulis, ditempelkan satu persatu. Bu Tamara mendengarkan semua pendapat kami yang berada di post-it, lalu ditulis menjadi keyakinan kelas. Perasaan saya bersama teman-teman kelas 9H tentunya sangatlah senang karena pendapat kami dapat didengarkan dengan Bu Tamara. Lalu kelas impian kami dapat terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pengalaman dari Bapak dan Ibu dalam menerapkan pendekatan segitiga restitusi ini di kelas. Silakan Bapak Ibu untuk berbagi pengalamannya. Bagaimana kita mengetahui kebutuhan dasar Naura itu yang belum terpenuhi. Menurut Bu Tamara, dari cerita yang Bu Tamara ambil, gimana yang belum Naura terpenuhi kebutuhan dasarnya? Baik, terima kasih Bu Eva atas pertanyaannya. Jadi setelah saya lakukan analisis terhadap permasalahan Naura, bahwa Naura ini kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhinya adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Karena kebutuhan dasar bertahan hidup ini kan berhubungan langsung dengan aspek fisiologis. Nah, pada saat kita merasakan mengantuk atau lelah, kita menjadi hilang fokus kita. Nah, jika fokus kita hilang, maka kita akan bagaimana memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, pada saat Naura merasa mengantuk, maka kebutuhan dasarnya ini sedang berusaha terpenuhi, yaitu bagaimana cara menghilangkan rasa kantuknya. Dan menurut Naura, untuk menghilangkan rasa kantuknya dengan tidur. Baik, bukan segitiga restitusi tapi lebih kepada kaitannya dengan kebutuhan dasar. Nah, tadi kan dikatakan kebutuhan dasar itu ada 5. Nah, itu bukan tidak mungkin akan muncul pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, solusinya bagaimana supaya yang 5 tadi kebutuhan dasar itu sebisa mungkin jangan muncul pada saat kegiatan pembelajaran. Contoh yang paling dasar kebutuhan hidup lah gitu. Supaya bagaimana anak tidak pergi ke kantin pada saat jam belajar, walau hanya untuk sekedar beli minum gitu. Mereka harus paham bahwa kan sudah diberikan waktu istirahat 2 kali 45, 2 kali 40 menit itu anak seharusnya sudah stay di kelas. Sama seperti Bapak Ibu kan juga sama menahan selama 2 jam pelajaran itu Bapak Ibu kan juga tidak minum, bukan karena tidak haus, bukan kan ingin bertahan hidup, enggak, karena tadi keyakinan rasa. Nah, bagaimana membudayakan itu kepada anak kita supaya mereka paham. Terima kasih. Terima kasih Bu Lela atas pertanyaannya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita masuk ke kelas untuk pertama kalinya, sebaiknya kita menerapkan atau membuat terlebih dahulu kesepakatan kelas. Nah, jadi tekniknya adalah Bapak dan Ibu bertanya terlebih dahulu kepada murid-murid, ingin menjadi kelas seperti apa nanti kita ini, ingin memimpikan kelas yang seperti apa, dan ingin mewujudkan kelas yang seperti apa kepada murid-murid kita. Pasti di bayangan murid-murid kita ini ada kelas impian mereka, misalnya tenang, nyaman, aman, tidak berisik, seperti itu. Nah, melalui kegiatan curah pendapat yang saya lakukan, yaitu saya membagikan kertas post-it kepada satu persatu peserta didik untuk menuliskan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Di situ tidak ditulis namanya, jadi mereka bebas untuk menuliskan tanpa ada rasa takut dari teman-temannya, seperti itu. Setelah itu ditempelkan di papan tulis untuk kertas-kertas post-itnya. Kemudian saya membacakannya satu persatu, kemudian saya pilihkan di 36 murid itu ada yang sama kelas impiannya. Jadi saya pisahkan mana yang sama dan mana yang tidak. Kemudian saya bertanya kepada murid-murid apakah sepakat untuk menerapkan kesepakatan ini di kelas kita untuk menjadi kelas impian seperti ini. Nah, murid-murid menjawab sepakat semuanya. Kemudian saya mengubah
kalimat-kalimat tersebut ada yang bernadanya negatif, seperti misalnya tidak berisik di kelas. Jadi saya ubah kalimatnya menjadi kalimat positif, yaitu fokus saat mendengarkan pelajaran. Tapi saya tidak mengubah sendiri, saya minta murid-murid juga untuk berkolaborasi bersama saya untuk mengubah kalimat tersebut menjadi bernada positif, seperti itu. Nah, kemudian saya menanyakan kembali, apakah setuju jika fokus dan tertib ini adalah salah satu hal yang dapat menunjang kelas impian mereka? Mereka menjawabnya setuju. Akhirnya ditulis, poin pertama adalah fokus dan tertib saat pembelajaran. Nah, untuk yang kasus yang makan tadi ya, untuk bertahan hidup itu sebenarnya ada beberapa kesepakatan. Yang pertama adalah tidak makan dan minum. Mungkin kita bisa mengubahnya dengan makan dan minum atas seizin guru. Seperti itu Bapak dan Ibu. Karena dengan kita memahami setiap kebutuhan dasar murid, maka kita dapat menerapkan budaya-budaya positif apa. Nah, ini kita capai di sekolah. Kemudian dari kesepakatan kelas tersebut, Bapak dan Ibu harus mengambil salah satu nilai-nilai kebajikan apa yang ingin Bapak dan Ibu berusaha tanamkan dalam diri masing-masing murid. Jika nilai-nilai kebajikan tersebut sudah menjadi motivasi intrinsik dalam dirinya, maka murid-murid pun akan sepertinya berusaha untuk menahan kebutuhan dasarnya karena mereka telah meyakini dan juga menghargai nilai-nilai kebajikan tersebut. Seperti itu. Artinya pelibatan murid ya, melibatkan mereka pada saat keyakinan itu. Ya, melibatkan murid. Dengan melibatkan murid, maka mereka akan lebih menghargai nilai tersebut. Ini kan impian kelas kalian, impian saya kan. Betul. Oke, terima kasih Tamara. Saya mungkin mau sharing sedikit ya, tapi bukan yang restitusi. Berdasarkan kontrol, pola kontrol kemarin ada 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada yang jadi taman, ada yang pemantau, ada yang jadi manajer. Saya sharing sedikit. Tahun ini saya kebagian 2 kelas, kelas 7 dan kelas 8. Sama saya masih setiap hari itu pembinaan sama 2 batch. Jadi ada 2 batch setiap pagi itu pembinaan sama saya. Jadi caranya saya melakukan kontrol sama tiga bagian ini agak sedikit berbeda Bu Tamara. Saya tidak mau nyebut penghukum ya, tapi saya nyebutnya lebih pendisiplinan. Karena untuk kelas 7 itu kebetulan saya pegang BK dari kelas 7D sampai 7H. Untuk anak-anak kelas 7 mungkin saya agak lebih strict sama masalah disiplin. Karena anak-anak kelas 7 itu masa peralihan dari SD ke SMP, dari anak-anak akhir menuju remaja awal, banyak banget yang dia mau tahu. Terkadang kalau tidak dikontrol, anak-anak ini kebablasan. Makanya ketika di kelas 7 mungkin banyak anak-anak kelas 7 yang ketika bel saya tuh langsung lari. Karena memang pola itu yang saya gunakan ketika di kelas 7. Cuma ketika di kelas 8, persis hari ini ngajar 9 jam di kelas D, E, A. Kebetulan dapat momen ada fenomena kemarin, ada kakak kelasnya itu ngebully kelas 7. Jadi kelas 7-nya langsung jadi A. Nah di sini ketika melakukan pembinaan sama kelas 8, saya lebih berusaha menjadi seorang teman, menceritakan apa yang pernah saya rasakan dulu ketika saya jadi adik kelas, punya kakak kelas ya mungkin saya bilangnya agak lebih hormat, bagaimana cara menghadapinya. Jadi saya berusaha memancing mereka dengan menceritakan pengalaman saya untuk mereka berpikir gimana caranya nih ngadepin adik kelas. Soalnya kan kalau kelas 8 ini di tengah ya, dari mana tugasnya mereka secara sosial itu di kelas 9 mereka harus rangkul kelas 9-nya, di kelas 7-nya mereka harus ngejagain adik-adiknya. Karena nanti bagaimanapun saya bilang ke anak-anak ke yang kelas 8 bahwa kalian tetap butuh kakak dari kelasmu. Makanya ketika di kelas 8 saya agak kurangin masalah disiplin, tapi saya ajak bicara mereka untuk yuk ketika ada masalah ini kita harus gimana nih. Terus kalau yang kelas 9 itu beberapa anak-anak yang dari kelas 8 ya Bapak Ibu tahu siapa aja anak-anaknya, itu saya mulai melakukan caranya pemantauan. Jadi setiap
sebulan 2 kali setiap hari Kamis saya pasti ikut main futsal bareng. Sebenarnya tujuannya untuk menjaga anak-anak yang memang dalam pemantauan saya dari kelas 8, bagaimana perkembangannya, bagaimana keadaannya sekarang gitu. Jadi setiap seminggu, sebulan 2 kali saya ikut sama mereka latihan futsal. Tujuannya ya memang hanya untuk kontrol mereka sudah sejauh mana perkembangannya. Selanjutnya juga saya tanya tentang, yuk habis ini mau kemana nih? Habis ini mau masuk SMK atau SMA. Jadi lebih tetap saya bina, cuman melalui saya mendapatkan informasi dari teman-teman lainnya. Makanya kalau yang tiap pagi mungkin Bapak Ibu melihat saya juga di Rio, Gilbert, Giring, Saputra, Iketut Febri, Bilal, Aska, sama Raffi. Itu salah satu tujuan saya adalah untuk dapat informasi ini di sekolah ini lagi mau ngapain. Karena salah satu yang membuat saya tahu jadwal tawuran mereka dengan siapa dan di mana dari mereka. Ya, dari saya itu aja pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adit atas sharingnya. Jadi Pak Adit memposisikan diri kadang-kala sebagai teman, sebagai pemantau dan juga sebagai manajer ya Pak Adit ya. Ya, ini yang pertama ya. Seandainya ada satu anak nih, dia pernah sekali gitu ya melanggar keyakinan kelas gitu kan, terus sudah dipanggil, sudah ada pembinaan lah gitu ya. Kemudian dia juga sebenarnya udah menyadari kalau dia salah gitu kan, tapi ternyata beberapa waktu berikutnya dia ngulang lagi gitu kan, ngulang lagi kesalahan yang sama gitu kan. Kemudian ada pembinaan lagi sampai 3 kali dia berbuat. Nah sebaiknya kalau seperti itu kita gimana nih? Nah, biar anak itu artinya tidak mengulang lagi dengan pada saat kita tegur, ya saya salah gitu, saya tahu ini saya sudah melanggar gitu kan. Tapi pada saat waktu berikutnya lagi gitu kan, entah disengaja atau tidak gitu, ternyata dia melanggar lagi gitu kan, sampai mungkin hanya 2 atau 3 kali gitu. Nah kira-kira sebaiknya kita sebagai guru itu gimana gitu untuk supaya anak itu tidak lagi melakukan kesalahan. Baik, terima kasih Kak Dini atas pertanyaannya. Jadi jika murid tersebut ternyata melanggar keyakinan yang sudah disepakati, itu artinya dia belum meyakini untuk nilai tersebut. Perlu kita sebagai guru untuk meyakini bahwa nilai tersebut itu akan bermanfaat dalam hidupnya, sehingga muncullah di dalam dirinya sendiri tekanan dengan kuat bahwa oh ya, saya akan menerapkan nilai ini karena saya meyakini dan juga menghargai nilai tersebut. Jadi ketika murid tersebut melakukan kesalahan yang sama padahal sudah kita tegur, kita melakukan restitusi kembali itu kita lakukan. Jadi tahapannya masih sama, tapi kita hanya mengingatkan dari restitusi yang sebelumnya pernah terjadi. Ini hal yang baru ya buat saya ya. Maksudnya baru, sebenarnya didengar udah lama juga sih. Pelatihan ini kan sering ya. Cuman kadang-kadang ya kita tuh menerapkannya itu agak malas gitu di kelas. Jadi karena Bu Tamara sudah menerapkan, keyakinan kelas, seberapa signifikan pengaruhnya kelas yang ada keyakinan kelasnya dengan yang tidak ada. Bu Tamara kalau boleh tahu kelas 9 kelas 9 berapa yang ada? 9G, 9H. Terus kalau 9G-nya punya keyakinan ini enggak? Belum ada. Terus bagaimanakah perbedaannya? Tolong pengalamannya berbagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jerman. Jadi sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini ya Pak Jerman, sebetulnya saya di awal sudah menyampaikan di kelas-kelas saya untuk kesepakatan belajar. Tapi caranya tidak seperti ini prosedurnya. Saya masih ada kalimat untuk bernada negatif, kemudian saya tidak tempel seperti ini, dibuat dalam poster seperti ini, tapi hanya saya catat saja di buku saya, tidak ditempel seperti ini. Nah, jika tidak ditempel ini, maka anak-anak akan dengan mudahnya lupa karena tidak sering melihat. Jadi di kelas 9G ini perbedaannya adalah karena saya memang belum menerapkan sampai seperti ini, tahap sampai
kemudian pendapat di post-it seperti itu. Jadi harus lebih sering-sering saya ingatkan kembali pada saat pembelajaran. Kadang-kadang mereka berisik, kemudian ada yang tidak mengerjakan tugas, itu saya ingatkan kembali. Tapi untuk kelas 9H, karena sudah dilakukan seperti ini, mereka lihat kembali, oh iya, ini keyakinan kelas kita, bahwa kita sudah meyakini, bahwa dari awal saya sudah mengatakan bahwa kepada murid-murid, apakah kalian meyakini nilai ini? Mereka jawab yakin. Nah, sebenarnya dari kata-kata itu adalah kata-kata supaya masuk ya ke dalam hati mereka ya. Iya, secara tidak langsung mengatakan bahwa yakin, oh iya yakin seperti itu. Jadinya di kelas 9H lebih tertib juga dan lebih tenang saat belajar matematikanya dibandingkan kelas 9B seperti itu. Ya, silakan Pak. Poster ini setiap pelajaran itu warna bawah terus tempel pas datang. Jadi 10 gitu. Apa setiap poster ini permanen gitu kan? Ada kelas yang pakai papan tulis ya kayaknya. Papan tulisnya nanti dipakai sama guru lain, sebenarnya tolong copot. Karena aku baik. Ada 10 mapel ada 10 itu. 10 mapel ada 10 gimana? Sebagai wali kelas saja kali. Ya, baik. Jadi untuk kesepakatan kelas ini sebenarnya bisa kita terapkan dua, sebagai wali kelas dan juga sebagai guru mata pelajaran. Nah, kalau di kelas 9H, ini karena kebutuhan untuk video pencahayaan, jadi saya contoh terlebih dahulu, saya tempel di papan tulis. Sebenarnya ini adanya di depan. Tapi karena untuk kebutuhan video ini, pas dilihat, pencahayaannya kurang gitu. Nah, akhirnya sama anak-anak ditempel di papan tulis seperti itu. Jadi poster ini permanen saja di kelas untuk mengingatkan kembali. Misalnya kan kalau saat misalnya untuk pada saat diskusi itu kan misalnya berpindah tempat. Nah, pada saat anak-anak berpindah tempat, mereka kan sambil melihat ada poster ini, lihat kembali. Jadi secara tidak langsung mereka akan mengingat bahwa pernah melakukan kegiatan ini bersama gurunya dan meyakini bahwa nilai-nilai tersebut untuk membentukkan karakter yang lebih baik lagi. Jadi ini kalau satu kelas itu kan biasanya 10 mapel ya. Seandainya nih 10-10-nya itu melakukan hal yang sama gitu kan. Buat seperti ini gitu ya. Berarti itu berjejer dong 10 berjejer apa gimana gitu. Iya gitu. Jadi di setiap kelas ini kan sebenarnya sudah ada mading-mading kelas ya. Ada kelas yang memang ada madingnya dan memang madingnya perlu diperbaiki. Nah, untuk mading-mading yang sudah ada ini bisa ditempelkan di mading-mading kelas supaya anak-anak juga secara tidak sadar akan tumbuh literasinya ya, dengan membaca, sering-sering membaca keyakinan tersebut, penuh dengan keyakinan di 10 mata pelajaran tersebut. Ya, berarti tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa. Kalau poinnya sama mungkin bisa ditanyakan ke anak ya. Kalau poin-poinnya sama misalnya nih, kita kan bahas saya kira sama bikin kesepakatan. Terus ternyata waktu udah jadi, ternyata maksudnya kita lihat matematika bagaimana. Oh ternyata ada yang sama. Oh ya sudah, bagaimana kalau misalnya kita samakan saja dengan bahasa Inggris dan matematika bagaimana. Berarti kan yang penting kan pelibatan murid tadi. Melibatkan mereka. Kalau mereka setuju ya udah. Tapi kalau mereka enggak, aku kita harus bikin sendiri. Ngapain itu? Nah berarti itu baru ya dikembalikan kepada mereka. Dikembalikan kepada apakah setuju atau tidak, atau ada kesepakatan yang baru di pelajaran yang lainnya atau tidak. Kalau memang bisa dibuat katanya maunya pokoknya saya satu-satu, jadi biar 10. Kalau sudah tidak ada lagi atau pertanyaan, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu untuk sama-sama kita menambah ilmu ya, menambah ilmu tentang membangun budaya positif di pembelajaran kita. Semoga kita bisa menerapkannya. Semoga juga terima kasih untuk pertemanan, semoga lancar untuk kegiatan sini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Pada hari yang berbahagia Jumat, kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelum pulang, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar kita diselamatkan dalam perjalanan menuju rumah masing-masing.